Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita hari ini bisa berkumpul menyimak bersama-sama dalam pembahasan metodologi penelitian bahasa dengan judul penelitian fenomenologi. Saya di sini sebagai mahasiswi program S2 Bahasa Arab Bun Antasri Banjarmasin. Nama Sofia Rosyadi akan menyampaikan isi kuliah tentang metodologi fenomenologi yang ada di dalam metodologi penelitian. Oke, sekarang kita pertama membahas tentang yang pertama, ketahui dulu kalau fenomenologi ini adalah termasuk dari penelitian kualitatif. Ya, sebagaimana kita ketahui, penelitian itu ada terbagi dua, ada kuantitatif dan kualitatif, dan fenomenologi termasuk dalam penelitian kualitatif, dan dia baru-baru bukan yang lama banget, tapi baru-baru ini semakin marak untuk dipakai orang menjadi metode penelitian baik dalam pendidikan, ilmu pengetahuan ataupun yang lainnya. Karena yang dibahas ini adalah tentang fenomena. Fenomena segala apapun bisa aja jadi fenomena. Yang penting yang bisa kita pakai untuk jadi penelitian adalah yang bisa kita kupas di dalamnya, kita bisa teliti, dan ada apa sudah kita tentukan subjek dan apa fenomena yang akan kita teliti itu. Nah, pertama kita ngebahas dulu tentang pengertian fenomenologi. Fenomenologi secara bahasa itu berasal dari kata fenomena dan logos. Asal katanya dari fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani phanestai yang berarti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi, phantom dan fosfor, yang artinya sinar atau cahaya, yang mana dari kata itu terbentuk kata kerja tampak, terlihat karena bercahaya. Dalam bahasa kita berarti cahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala ataupun suatu yang menampakkan, atau dalam bahasa Arab ilmu dzawahir ya. Terus logos itu artinya ilmu ya. Jadi istilah di sini cara bahasanya. Nah, kita akan membahas juga secara istilah menurut Creswell atau ahli-ahli yang lainnya, tapi kita akan kita bisa buka lagi ya di dalam makalah, itu ada lebih lengkapnya. Nah, Creswell menyebutkan kalaunya fenomenologi itu menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi. Studi ini diakhiri dengan esensi dari makna suatu fenomena. Jadi masih berkaitan dengan filosofi ya, filsafat-filsafat. Tapi dalam penelitian fenomenologinya tidak memfokuskan terhadap filsafatnya, tapi dengan dari filsafat-filsafat yang dalam fenomena itu membuat jadinya ada terkembangkanlah yang namanya penelitian fenomenologi. Jadi kita tinggal memakai dengan bagaimana cara metode penelitian fenomenologi. Nah, jadi selanjutnya kita ngebahas tentang pengertian menurut Leitchon. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar. Jadi di situ menjadikan kalaunya fenomena itu harus disadari dulu bagi setiap orang yang mengalami fenomena itu. Mereka harus sadar dan dari situ kita bisa mengetahui, mencari tahu, menguak makna-makna yang ada dalam diri setiap individu yang mengalami fenomenologi itu. Nah, selanjutnya kita membahas fenomena itu berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dalam persepsi kita.
Pengetahuan berasal dari pengalaman yang disadari. Jadi kita mengetahui kalau fenomena itu ada dengan kita menyadarinya dalam persepsi kita. Nah, dalam hal ini fenomenologi berarti membiarkan sesuatu datang mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Dengan demikian, di satu sisi ya, makna itu muncul dengan cara membiarkan realitas atau fenomena atau pengalaman itu membuka dirinya, menjadikan kita tahu. Terus di sisi lain makna itu muncul sebagai hasil interaksi antara subjek dengan fenomena yang dialami. Jadi kita saat melakukan penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengetahui serta memperdalam dan mengembangkan strategi maupun model-model ataupun dan macam sebagainya dalam ilmu pengetahuan, ataupun bukan dari ilmu pengetahuan pendidikan dan macam sebagainya juga bisa, yang didapati dari suatu fenomena. Jadi ada fenomenanya dulu baru kita mengaitkan dengan apa gitu ya. Terus mencari esensi di dalam kita penelitian itu, maka kita mencari esensi dari makna yang terkandung dalam fenomena yang terjadi itu. Nah, signifikan penelitian fenomenologi itu adalah berupa argumentasi yang kuat tentang pentingnya memiliki kesadaran atau pemikiran subjek terhadap suatu peristiwa dari fenomena tadi. Jadi kita harus memiliki argumentasi yang kuat kalau fenomena itu memang patut untuk kita teliti atau kita jalani metode penelitiannya dengan fenomenologi. Nah, dari sini bisa dipahami kalau penelitian fenomenologi itu bukanlah peristiwa fenomenanya yang diteliti, tapi bagaimana pemaknaan setiap orang yang berbeda-beda dalam menghadapi fenomena yang terjadi pada diri mereka. Lalu kita kaji di dalamnya, kita kuak di dalamnya makna-maknanya, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang mengalaminya, lalu kita jadikan data-data, kita validitas dan sebagainya, lalu jadilah ada struktur-struktur menjadikan suatu fenomena itu tadi itu menjadi pengetahuan ataupun strategi ataupun model yang bakalan menjadikan sesuatu yang baru dalam pengetahuan ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya tujuan fenomenologi ya. Fenomenologi itu adalah untuk mempelajari fenomena manusia tujuannya, tanpa mempertanyakan penyebabnya. Jadi kita tidak perlu lagi yang namanya menanyakan penyebab dari fenomena itu, karena kita bukan mengkaji fenomenanya kan. Tadi sudah kita bahas kalau kita tidak mengkaji fenomenanya, tapi orang yang mengalami fenomena itu. Nah, realitas yang sebenarnya yang kita cari dan penampilannya untuk mengkhususkan pengalaman individu tadi itu dengan sebuah gejala menjadi sebuah gambaran inti yang universal. Jadi tergambar dalam penelitian tadi itu apa yang terjadi, dampak ataupun hasil dari, ataupun adakah strategi ataupun model yang terkuak setelah kita menjalani penelitian fenomenologi tadi itu. Nah, yang mana atas akhirnya peneliti kualitatif mengidentifikasi sebuah gejala objek pengalaman manusia. Konsep dasar suatu kata kunci fenomenologi berada pada 5 ya. Ada realitas, pengalaman, kesadaran, makna, dan struktur kesadaran. Nah, di saat 5 ini tuh ada, maka konsepnya itu bisa membuat kita menjalankan fenomenologi metodenya. Nah, para penyelidik kemudian mengumpulkan data dari pribadi-pribadi yang mengalami gejala-gejala fenomena yang ingin kita teliti itu. Lalu mengembangkan sebuah deskripsi campuran mengenai inti pengalaman bagi semua individu. Deskripsi ini lalu terdiri dari apa yang mereka alami dan bagaimana mereka mengalaminya. Lalu di sana jadinya ada pemaknaan. Nah, selanjutnya jenis-jenis fenomenologi. Nah, 2 pendekatan terhadap fenomenologi menyorot pada jenis fenomenologi. Karena fenomenologi ini banyak ahli-ahli yang membahas tentang fenomenologi ini. Tapi yang kita bahas jenis fenomenologinya ada 2 ya. Satu adalah fenomenologi hermeneutik dari Van Manen, yang mana dia mendeskripsikan penelitian dalam fenomenologi hermeneutik ini. Penelitian itu sebagai orientasi ke arah pengalaman hidup, yaitu fenomenologinya.
itu ya, dideskripsikan. Lalu pentafsiran teksnya itu dalam kehidupan itu namanya hermeneutik. Jadi mencari tahu dulu secara murninya, kalau kembali lagi kita itu terhadap penglihatan kita terhadap suatu fenomena itu kembali kepada asal mulanya ya. Nah, yang mana fenomenon ini, yang hermeneutik ini banyak dipakai pada penelitian keperawatan ya, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah fenomenologi transcendental yang karya Mostekes. Nah, Mostekes ini dia lebih berfokus pada deskripsi pengalaman partisipan ya. Jadi lebih ke pengalaman partisipannya yang kita teliti. Sebagai tambahan Mostekes, dia juga dengan fokusnya tadi itu, dengan metodenya dia itu, dia memakai konsep milik Husserl. Yang mana Husserl ini adalah yang pertama memakai penelitian fenomenologi dan mengembangkannya. Dilakukannya konsep Husserl ini pertama dilakukan dengan epoch. Epoch ini adalah proses di mana isi peneliti menangguhkan atau menunda penilaian terhadap fakta atau fenomena yang diamatinya, walaupun ia telah memiliki prakonsepsi atau penilaian tertentu sebelumnya terhadap fenomena itu. Biarkanlah fenomena itu berbicara pada apa adanya. Jadi saat kita mendapatkan dari informan itu ada data-data yang sudah kita ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk kita dapati data-datanya, mereka memberikan memberikan jawaban dari yang kita tanyakan. Nah, kita menghadapinya itu harus bersabar. Bilang saja bersabar ya, karena kita tidak perlu menilai apa yang mereka ungkapkan, maka itu karena yang mereka ungkapkan itu adalah sebagai fakta atau fenomena yang diamatinya. Walaupun kita tuh memiliki persepsi atau prakonsepsi dalam penilaian tertentu terhadap sesuatu yang dijalani oleh mereka itu ya, yang mana jadi kita tuh tidak memakai teori ya dalam fenomenologi ini. Pokoknya kalau ada fenomena yang bisa kita teliti, maka itu yang bisa kita pakai untuk penelitian, yang mana kita harus dengan kuat argumentasi kalau memang fenomena itu bisa dipakai untuk kita studikan ya, dan dideskripsikan. Nah, setelahnya itu juga memakai eidetik, yaitu memahami fenomena melalui pemahaman atas ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang digunakan oleh objek. Nah, dari situ maka kita baru memberikan, apakah di sana kita mau mendeskripsikan atau tahapan itu tuh kita memberikan suatu pemberian doa ataupun apa terhadap yang dilalui oleh subjek ini, itu tidak apa-apa. Tapi pas di epoch itu harus kita secara murni kita nerima suatu yang disampaikan oleh si informan atau subjek yang kita teliti tadi. Nah, setelahnya adalah langkah-langkah metode fenomenologi. Nah, pertama kita harus melihat fenomena sebagai esensi. Nah, esensi fenomena itu tuh adalah suatu yang murni, gak dibuat-buat ya, memang murni terjadi, lalu bisa dijadikan penelitian mendalam. Misal kayak saat ini kita menjalani yang namanya pandemik COVID-19. Nah, itu adalah suatu fenomena. Apa fenomenanya? Apakah orang-orang itu sadar terhadap fenomena yang terjadi? Nah, di antara penelitian fenomenologi ini juga menjadikan sisi titik sadar terhadap orang yang menjalani suatu fenomena itu. Apakah mereka menyadari kalaunya di dalam
fenomena itu mereka apa hasilnya, apa pemaknaan dalam sana, apakah mereka mendapatkan suatu keuntungan atau banyak kerugiannya atau dan sebagainya. Nah, seperti COVID-19 ini membuat kita sebagai pelajar ataupun pengajar, manakala dalam kegiatan belajar mengajar itu ada yang merasa, misal seperti anak muridnya merasa kalaunya belajar secara online karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka membuat mereka jadinya santai, bisa kapan saja melaksanakan pembelajaran asalkan ada alatnya. Lalu mereka mau sambil makan atau mau sambil kemana juga bisa, misalkan itu, maka membuat mereka punya positif pemaknaan dalam diri mereka, itu membuat mereka mudah. Tapi ada lagi dari sisi orang individu yang lain, misalkan mereka merasa kalaunya dengan adanya belajar online membuat mereka kurang dalam menangkap pemahaman karena misalkan porsi dari saat pembelajaran di saat pandemi membuat mereka kurang fokus atau waktunya dikurangi. Nah, membuat jadinya tidak seefektif yang seharusnya. Nah, maka akan berbeda-beda pada setiap orang memaknai fenomena yang mereka hadapi. Nah, biarkanlah fakta berbicara tanpa memasukkan presensi dari peneliti. Kita hanya perlu untuk mendengarkan, mendata apa yang kita dapat dari informan yang kita teliti tadi. Nah, terus fokus penelitian mencari jawaban tentang makna dari suatu fenomena. Nah, dari sini kita mengetahui kalaunya kita mencari pertanyaan-pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat kita jadinya mendapatkan data-data. Nah, fokusnya kita dalam pertanyaan itu adalah ada textual description, ada structural description. Nah, textual description, apa yang dialami oleh subjek penelitian tentang sebuah fenomena, apa yang dialami adalah aspek objektif, data yang bersifat faktual, hal yang terjadi secara empiris. Nah, di dalam textual description ini biasanya pertanyaannya dengan kalimat apa atau what. Nah, apa berarti biasanya apa pengalaman subjek, apa pengalaman Anda tentang suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi, misalkan tentang COVID-19, tentang pembelajaran di rumah, tentang pembelajaran secara online misalkan, atau tentang semisal kita dalam bahasa tentang pembelajaran Anda secara bahasa Anda apakah meningkat saat pembelajaran secara online. Nah, gitu. Lalu apa? Dari sana, pertanyaan interview itu maka mendapatkan pernyataan partisipannya. Nah, dari situ kita melihat kalau di situ adalah fakta-fakta yang dikeluarkan oleh yang mengalami fenomena-fenomena tersebut. Setelahnya baru ada yang namanya structural description. Kalau secara rumusan masalahnya rumusan pertanyaannya adalah apa atau bagaimana atau kapan atau dan sebagainya, mengapa juga bisa. Jadi yang mana subjek itu memaknai atau mengeluarkan pengalamannya secara bagaimana dia menjalaninya, jadi memaknainya. Nah, deskripsi ini berisi aspek subjektif. Kalau yang tadi itu bersifatnya faktual ya, objektif, maka ini adalah subjektif. Aspek ini menyangkut pendapat, penilaian, perasaan, harapan, serta respon subjektif lainnya dari subjek penelitian yang berkaitan dengan pengalamannya yang mereka jalani tentang fenomena itu. Lalu biasanya bisa jadi pertanyaan perasaan tentang pengalaman tersebut, bagaimana perasaan Anda terhadap fenomena itu, terus apa makna yang diperoleh bagi subjek atas fenomena itu. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah itu maka kita dapatkan
deskripsi dari atau data-data dari orang yang kita cari tadi informannya. Lalu setelahnya kita melaksanakan pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini, teknik pengumpulan data itu adalah yang utama dalam studi fenomenologi. Yang paling utama itu biasanya dengan cara wawancara. Wawancaranya secara mendalam dengan subjek atau orang yang kita teliti tadi itu. Terus, untuk memperoleh hasil wawancara yang utuh, maka wawancara tadi itu bisa sebisa mungkin kita harus merekamnya ya. Nah, kelengkapan data yang kita dapat akan membuat kita makin memperdalam tentang teknik-teknik yang kita jalani dalam pengumpulan data itu, membuat kita semakin dalam menjalani metode fenomenologi tadi. Bisa jadi juga kita pakai dengan observasi partisipan, terus penelusuran dokumen dan lain-lainnya. Terus ada lagi setelahnya itu adalah analisis data. Nah, analisis data ini setelah kita mengetahui ruang lingkup fenomena yang akan kita teliti, maka kita harus berargumentasi kenapa kita memakai fenomena itu sebagai yang kita teliti. Terus setelahnya kita susun daftar pertanyaannya. Jadi setelah kita memahami fenomena itu secara filosofisnya, pendekatan kita kayak bagaimana, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena tersebut. Jadi yang fenomena yang kita kaji itu kita susun daftar pertanyaannya setelah kita ketahui. Nah, susun daftar sebagaimana yang sudah kita tadi sebutkan, ada struktural, ada textual description, ada structural description. Nah, seterusnya peneliti itu menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita teliti, mengungkapkan makna dari apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita poin-poinkan terhadap setiap individu yang akan kita teliti orangnya yang mengalami fenomena itu tersebut. Terus menanyakan kepada mereka, terus menguraikan pengalaman-pengalaman penting setiap apa yang mereka jalani. Nah, jadi dari situ nanti kita bakalan mengomentari secara eksploratory, termasuk komentar deskriptif, komentar bahasa linguistik, dan komentar konseptual. Jadi saat setelah kita pengumpulan data itu, setelahnya itu kita pengumpulan data ya. Nah, pengumpulan data, peneliti itu mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data itu diperoleh melalui wawancara yang cukup lama, mendalam, dan kira-kira orang yang kita bisa data itu mungkin sekitar 5 atau 25 orang. Nah, tapi jumlah ini bukan ukuran yang harus seperti itu, tapi bisa saja subjek yang kita teliti itu cuma 1 orang. Nah, tapi kita meneliti lagi kepada orang-orang sekitarnya, misalkan dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin 1 orang terfokus pada diri orang itu saja juga bisa. Tergantung pada fenomena yang kita teliti tadi. Lalu teknik pengumpulan datanya itu dapat digunakan secara langsung ataupun partisipan, atau juga dengan penulisan dokumen. Nah, analisis data tadi harus ada tahapnya. Pertama, peneliti melakukan analisis data fenomenologis itu dengan tahap awal, yaitu mendeskripsikan sepenuhnya fenomena yang dialami subjek penelitian, seluruh rekaman hasil wawancara ataupun data-data atau catatan-catatan yang sudah kita dapat tadi itu, yang sedang jalan tadi itu, yang didapat dari subjek penelitian, ditranskripsikan ke dalam bahasa tulisan. Nah, kita tulis. Lalu setelahnya itu baru kita ke tahap horizontalization. Nah, dari hasil transkripsi tadi itu yang sudah kita tuliskan, peneliti menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang relevan dengan topik yang kita bahas. Nah, pada tahap ini peneliti harus bersabar untuk menunda penelitian atau disebut dengan approach. Nah,
epoch itu nanti kita sudah kita bahas di uh, yang sebelumnya ya, epoch itu. Nah, jadi kita harus unsurnya itu harus subjektivitasnya itu jangan mencampuri upaya merinci poin-poin pentingnya. Jadi kita harus sabar dengan apa yang didapat dari data tadi itu, jangan kita campur dengan misalkan kita mau menambahkan sesuatu tentang ini atau mau langsung memberikan penilaian atau dikasih kritik misalkan, tidak, tapi dibiarkan saja dulu secara murni seperti itu yang diperoleh tadi itu. Nah, dari hasil wawancara tadi. Lalu setelahnya baru tahap cluster of meaning. Nah, baru setelahnya itu kita selanjutnya meneliti, mengklasifikasikan pertanyaan-pertanyaan tadi itu ke dalam tema-tema atau unit-unit makna, serta menyisihkan pertanyaan yang tumpang tindih atau berulang-ulang. Nah, pada tahap ini maka kita akan pakai tahap deskripsi esensi, yaitu peneliti mengonstruksi atau membangun deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek. Terus setelahnya baru structural description atau yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi itu, penulis menuliskan bagaimana fenomena itu dialami oleh para individu. Peneliti juga mencari segala makna yang mungkin berdasarkan refleksi si peneliti sendiri, berupa opini, penilaian, ataupun perasaan, harapan kepada subjek penelitian tentang fenomena yang dialaminya. Jadi kita menangkap dari bagaimana dia menyampaikan secara bahasanya, apakah dia bersedia dan sebagainya. Kita bisa menangkap perasaan itu lalu kita uraikan dalam tahap cluster meaning ini dalam analisis datanya. Lalu seterusnya kita ke tahap deskripsi tadi itu sudah habis. Terakhir berarti itu laporan adalah deskripsi esensi itu berarti itu yang sebelum akhir ya, mengkonstruksi atau membangun deskripsi menyeluruh mengenai makna dan esensi pengalaman para subjek tadi itu, lalu kita deskripsikan, dikonstruksikan secara menyeluruh, memberikan jadinya ada secara adakah metode atau adakah struktur yang terkembang dari suatu fenomena yang dialami oleh beberapa orang ini gitu. Terus terakhir itu adalah penelitian. Peneliti itu melaporkan hasil penelitiannya. Laporan ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pembaca tentang bagaimana seorang mengalami suatu fenomena. Nah, lalu laporan penelitian itu menunjukkan adanya kesatuan makna dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita teliti tadi itu, di mana seluruh pengalaman itu memiliki struktur yang penting yang membuat jadinya kita sebagai pembaca mudah untuk memahami penyampaian apa yang dimaksud, apa diuraikan oleh sang yang meneliti tentang fenomena ini. Jadi kita lebih paham jadinya, lebih tahu dan memaknai apa hasil dari fenomena itu. Atau misal kita mau memaknai tentang fenomena yang terjadi saat orang melakukan menonton TV, di dalam TV itu diberitakan kita harus menjaga diri, sosial pokoknya menjaga diri sendiri. Lalu membuat kita tuh jadinya karena melihat banyaknya kejadian-kejadian yang berbahaya di sekitar, lalu membuat kita untuk membuat suatu pencegah jangan sampai terjadi suatu kejadian itu terhadap kita. Nah, bagaimana caranya? Apa fenomenanya menjadikan mereka sadar kalaunya itu adalah fenomena yang harus kita jalani. Bagaimana kita menjaga diri kita sendiri, apakah kita harus bagaimana, apakah kita harus mempunyai bela diri dan banyak sebagainya, atau kita mempunyai
sesuatu yang bakalan kita andalkan dan banyak sebagainya. Karena apalagi kita orang yang bersosialisasi keluar dari rumah kita kayak gitu ya, dan macam sebagainya. Banyak contoh-contoh tentang penelitian-penelitian fenomenologi yang ada di artikel-artikel ataupun jurnal-jurnal ya. Bisa saja kita buka di sana, banyak pembahasannya. Oke, sampai di sini saya akhiri penjelasan ini, yang mana kurang lebihnya saya minta maaf, kurang dan banyak kurang dari apa yang saya sampaikan. Kritik dan saran sangat saya perlukan jika itu perlu, karena itu sangat membantu untuk pengembangan diri saya. Sampai di sini saya akhiri penjelasannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala ihtimamikunna. Wassalamah.